Assalamualaikum, kita balik lagi di BSP Learning English. Kita lanjut ya ke contoh soal dan pembahasan TOEFL ITP Reading Part 4. TunePocket.com. Question 33 to 42. Native Americans probably arrived from Asia in successive waves over several millennia, crossing a plain hundreds of miles wide that now lies undulated by 160 feet of water released by melting glaciers. For several periods of time, the first beginning around 60,000 BC and the last ending around 7,000 BC. This land bridge was open. The first people traveled in the dusty trails of the animals they hunted. They brought with them not only the families, weapons, and tools, but also a broad metaphysical understanding sprung from dreams and visions and articulated in myth and song, which complemented their scientific and historical knowledge of the lives of animals and of people. All this they shaped in a variety of language, bringing into being oral literatures of power and beauty. Contemporary readers, forgetting the origin of Western epic, lyric, and dramatic forms, are easily disposed to think of literature only as something written. But on reflection, it becomes clear that the more critically useful as well as the more frequently employed sense of the term concern the artfulness of the verbal creation, not its mode of presentation. Ultimately, literature is aesthetically valued regardless of language, culture, or mode of presentation because some significant verbal achievement results from the struggle in words between traditions and talent. Verbal art has the ability to shape out a compelling inner vision in some skillfully crafted public verbal form. Of course, the difference between the written and oral modes of expressions are not without consequences for an understanding of Native American literature. The essential difference is that a speech event is an involving communication in emergent form, the shape, functions, and aesthetic values of which become more clearly realized over the course of performance. In performing verbal art, the performer assumes responsibility for the manner as well as the content of the performance, while the audience assumes the responsibility for evaluating the performer's competence in both areas. It is intense mutual engagement that elicits the display of skills and shapes of emerging performance, where written literature provides us with a traditions of text, or literature offers a traditions of performance. Oke teman-teman, kita udah baca teksnya. Kalau kalian mau baca lagi, silakan kalian pause, bisa kalian baca. Sekarang kita lanjut ke soalnya. Sama-sama kita jawab soalnya. Number 33. According to the passage, why did the first people who came to North America leave their homeland? A. They were hoping to find a better climate. B. They were seeking freedom. C. They were following instructions given in a dream. D. They were looking for good. Nah, kira-kira teman-teman, kalau kalian lagi baca teks ini, jawabannya yang mana? Silahkan kalian jawab dulu. Silahkan analisa teks, kira-kira temukan yang mana gitu. Sebelum kita bahas sama-sama. Oh iya, kalian boleh kok untuk cantumin jawabannya di kolom komentar ya. Oke, udah? Ya, kalau udah ketemu soal kayak gini, kita itu langsung menuju ke main ideas. Nah, atau kalau nggak main ideas, biasanya sesuatu informasi yang letaknya di awal. Kan pertanyaannya adalah, why did the first people who come to North America leave their homeland? Nah, kita harus screening lagi, skim lagi di paragraf pertama. Ayo sama-sama kita lihat. Nah, kita udah lihat di sini, lalu kita temukan nih, setelah kita baca, di baris kelima, ada kalimat the first people travel in the dusty trails of the animal they hunted. Jadi orang-orang yang pertama kali berpindah dari Asia ke Amerika, maksudnya ancestor mereka itu sebenarnya untuk mencari hewan yang mereka buru gitu. Nah, kalau kita lihat dari jawabannya, yang paling tepat adalah D. They were looking for good. Next, number 34. Ayo teman-teman, yang mau jawab duluan silahkan tulis jawabannya di kolom komentar ya. Setelah itu kita diskusi sama-sama.
The phrase are easily disposed in line 12 is closest in meaning to A. Demonstrate reluctance, B. Readily encourage others, C. Have a tendency, D. Often fail. Ayo kira-kira jawaban yang mana nih? Silakan dicari jawabannya. Oke, kalau ada soal kayak gini, seperti yang udah sebelumnya ya, di video-video sebelumnya, kita langsung cari ke kata kuncinya, yaitu adalah are easily disposed, dan kata kunci kedua adalah line 12. Jadi kita harus cepat mata kita tuh nyari line 12 itu di mana. Oke, dapat. Di sini dia dibuat. Are easily disposed to think of literature as only something written. Nah, tapi kan ini kan kalimat majemuk ya. Kalau kita mestinya belum tahu apa jawabannya, dan kita tuh harus nebak, kita tuh harus baca satu kalimat, dan kita tuh bisa menemukan kira-kira apa sih vocab yang memiliki makna yang mirip dengan kata kunci tersebut. Ayo kita baca sama-sama. Contemporary readers, forgetting the origins of Western epic, lyric, and dramatic forms, are easily disposed to think of literature only as something written. Nah, kira-kira jawabannya apa? Kalau kita artikan, contemporary readers, yaitu pembaca saat ini tuh, mereka tuh, punya kecenderungan untuk berpikir bahwa literature itu adalah sesuatu yang tertulis. Nah, are easily disposed ini mirip-mirip atau bisa kita maknakan dengan sesuatu yang mempunyai kecenderungan. Kalau kita sudah menganalisis seperti itu, kira-kira jawaban yang paling tepat tentu saja adalah C, have a tendency. Next, question number 35. The word ultimately in line 15 is closest in meaning to A. Frequently, B. Normally, C. Whenever possible, D. In the end. Ayo silahkan langsung cari kalian di line 15 kata ultimately. Kira-kira jawabannya apa? Oke, ini dia. Ultimately, literature is aesthetically valued regardless of language, culture, or mode of presentation, bla 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 bla. Nah, ultimately itu ada di depan kalimat ya. Jadi kalau ada di depan kalimat, kita tuh bisa merujuk bahwa ini adalah kata-kata penghubung. Nah, kira-kira kata penghubung yang tepat di sini apa ya? Ultimately itu adalah sesuatu yang kalau kita artikan, artinya itu adalah sesuatu yang di akhir, atau sesuatu yang pada akhirnya, atau alhasil seperti itulah ya. Nah, kira-kira jika kita melihat konteksnya seperti itu dan dalam bacaan tersebut kita bisa kaitkan, kita bisa langsung menganalisa jawaban kita. Apakah A, B, atau C, atau D? Nah, di jawaban kali ini di nomor 35 itu yang paling tepat adalah D, in the end. Seperti itu ya. Next, question number 36. The word compelling in line 18 is closest in meaning to A. Joyous, B. Intricate, C. Competing, D. Forceful. Teman-teman silakan jawab dulu. Iya, compelling. Bagi teman-teman yang udah tahu artinya, kalian itu sudah bisa menetapkan atau mentargetkan satu jawaban yang kalian rasa itu benar. Silahkan. Atau misalnya kalian sudah yakin itu ada jawaban mana, silahkan. Kalian boleh langsung menjawab tanpa buang waktu lagi. Tapi kalau di reading soal TOEFL, disarankan kita itu untuk kembali untuk melihat dan menganalisa teks apakah sesuai dengan konteks atau tidak, seperti itu. Karena kan dalam satu vocab dalam bahasa Inggris itu kan maknanya bisa bermacam-macam tergantung dengan konteksnya. Kita lanjut lagi untuk melihat di teksnya. Kita temukan ini ya di kalimat baris paling akhir. Verbal art has the ability to shape out a compelling inner vision. Nah, compelling inner vision. Nah, kalau kita artikan adalah verbal art itu punya kemampuan untuk membentuk sebuah bla 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 inner vision. Nah, inner vision yang gimana nih? Ini kan adalah kata adjektif ya. Inner vision yang D, jawabannya lebih tepat ke forceful. Bukan joyous, joyous kurang tepat ya. Intricate juga, competing apalagi seperti itu. Jawabannya paling tepat adalah forceful. Karena ini adalah sesuai dengan konteks di bacaan. Next, number 37. What is the main point of the second paragraph?
A. Public performance is essential to verbal art. B. Oral narratives are a valid form of literature. C. Native Americans have a strong oral tradition in art. D. The production of literature provides employment for many artists. Silakan ayo dijawab dulu. Boleh ditulis di kolom komentar kalau ada yang mau nulis, silakan. Nah, oke teman-teman ya. Kalau di soal seperti ini, kita langsung fokus ke second paragraph. Nggak usah lagi lihat paragraf pertama atau kedua, karena yang ditanya adalah ide pokok dari paragraf kedua. Langsung kita lihat paragraf kedua. Nah, meskipun sebenarnya kalau kita baca dari kalimat pertama sampai terakhir, itu seperti apa ya, kalimatnya itu kita bingung untuk menentukan mana sih kalimat gagasan utamanya, karena kok waktu kita baca kalimat pertamanya kok kayaknya bukan ya, kayak gitu. Terus kalimat keduanya kok kayaknya bukan ya, kalimat ketiga kok kayak bukan ya, kalimat empat apalagi. Nah, jangan khawatir, caranya yang paling mudah adalah temukan ada satu ide yang berkaitan antara satu kalimat dengan kalimat yang lain. Nah, idenya tuh tentang apa? Seperti itu. Kita lihat sama-sama ini. Di paragraf 2 ini, di kalimat pertama, kita itu pengarang ini mencoba untuk memberikan overview atau memberikan apa namanya itu komparasi perbandingan antara verbal art dengan literature yang tertulis atau written art kayak gitu ya. Tapi ada kata-kata but on di sini. But on itu adalah kata-kata kebalikan, dan kata kebalikan ini biasanya itu adalah ide yang ingin diungkapkan oleh pengarang di teks tersebut, seperti itu. Kita baca sama-sama. But on reflection, it becomes clear that the more critically useful as well as the more frequently employed sense of the term concern the artfulness of the verbal action is not mode of presentation. Nah, dia mengungkapkan gagasan tentang verbal creation seperti itu. Kemudian di paragraf di sini juga di kalimat yang agak akhir juga ada disebutkan tentang verbal art. Nah, berarti kira-kira ini tentang verbal art seperti itu atau tentang tentang oral literature seperti itu. Nah, jadi kalau kita udah bisa menganalisis seperti itu, kita bisa langsung menemukan di kolom jawaban, yaitu adalah B. Oral narrative or a valid form of literature. Seperti itu. Karena juga jawaban A, C, dan D itu tidak disebutkan secara rinci atau memang tidak ada informasi yang tersedia di second paragraph. Kalian juga bisa menganalisa dari jawabannya. Jadi jawaban yang tepat adalah B ya teman-teman. Next question, 38. According to the passage, what responsibility does the audience of a verbal art performance have? A. They provide financial support for performance. B. They judge the quality of the contents and presentation. C. They participate in the performance by chanting responses. D. They determine the length of performance by requesting a continuation. Silakan kalian jawab. Oke, udah ketemu? Yuk sama-sama kita bahas. Tips untuk ngerjain soal kayak gini, kita itu langsung cari kata kuncinya. Yang kata kuncinya di sini yang sangat kentara adalah the audience of verbal art. Jadi, the audience of verbal art itu responsibility-nya apa gitu terhadap verbal art performance seperti itu ya. Sama-sama kita lihat dan kita cari di teks. Ini ada teks di paragraf ketiga ya. Nah, ketemu. Ini dia. The performer assumes responsibility for the manner as well as the content of performance, while the audience assume the responsibility for evaluating the performance competence in both areas. Ketemu kan? Jadi di sini di audience assume responsibility for evaluating itu kompeten in both areas. Areanya yang mana? Areanya adalah untuk konten dan juga untuk presentation seperti itu. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah B. They judge the quality of the content and presentation. Gimana? Udah kan? Gampang kan? Intinya kalau
ngerjain reading TOEFL itu, selain kita harus berpacu sama waktu, teman-teman, kita tuh harus menganalisa teks. Sebenarnya kadang-kadang kita udah punya pengetahuan duluan gitu kan, kita udah pernah baca tentang topik ini, topik itu, topik ini. Nah, kalau bisa kita jangan membawa pengetahuan kita dulu, karena apa? Itu akan menyebabkan adanya bias. Akhirnya kita cenderung untuk menggunakan pengetahuan kita. Padahal skill di reading itu yang paling penting adalah bagaimana kita bisa untuk menganalisa teks yang ditunjukkan sehingga kita bisa mencari satu kesimpulan makna ataupun vocab-vocab yang ada di teks tersebut seperti itu. Oke teman-teman, kita lanjut. Question number 39. What can be inferred about the nature of the Native American literature discussed in the passage? A. It reflects historical and contemporary life in Asia. B. Its main focus is on daily activities. C. It is based primarily on scientific knowledge. D. It is reshaped each time it is experienced. Wow, pertanyaannya udah mulai agak sulit nih. Pertanyaan-pertanyaan kayak ini tuh emang banyak bikin kita terkecoh ya. Jadi banyak yang kelabakan gitu kalau ada soal kayak ini. Tapi tenang aja, intinya adalah analisa teks. Yuk, silakan dijawab. Kalau mau tulis di kolom komentar, wah boleh banget, silakan. Oke, kata kunci di sini adalah the nature of the Native American literature. Jadi di sini itu kan teksnya tuh tentang literatur dari orang Amerika asli lah, orang Native American ini kan. Nah, jadi kira-kira dari jawaban A, B, C, D mana yang sangat tepat sehingga kita tuh harus mengeliminasi. Nah, eliminasi ini juga salah satu trik cepat ya untuk ngerjain soal. Cara mengeliminasi gimana? Kita harus ngelihat satu persatu dari jawabannya. Ketika kita lihat satu persatu jawabannya, kita kaitkan dengan teks, seperti itu. Cara ini boleh dipakai, boleh, jika kalian memiliki masih banyak waktu. Tapi kalau waktunya udah kepepet, sebaiknya kalian tuh langsung cari aja di teks, seperti itu. Nah, sama-sama kita lihat di teks. Teksnya seperti ini. Oke. Ini ada kata-kata for an understanding of Native American literature. Kemudian ada kata pendukungnya, kalimat pendukungnya adalah the essential difference is that a speech event is an involving communication and emergent from the shape, function, and aesthetic values of which become more clearly realized over the course of performance. Kelihatan nih. Jadi, jawaban yang paling tepat itu adalah ada kata-kata evolving communication di sini. Evolving communication, kemudian ada emergent form, kemudian ada kata-kata more clearly realized over the course of performance. Nah, kita bisa ngelihat nih ketemu di sini maknanya bahwa Native American literature itu dia itu makin lama makin berkembang, makin berkembang dan dia itu evolving itu kan artinya berkembang gitu kan. Nah, mana yang lebih cocok untuk jawaban kita? Tentu saja jawabannya adalah yang D. It is reshape each time it's experience. Seperti itu. Emang susah ya, tapi kok kalian latihan pasti bisa menemukan benang merahnya. Next, teman-teman. Question number 40. Which of the following is not true of the Native American literature discussed in the passage? A. It involves acting. B. It has ancient origins. C. It has a set form. D. It expressed an inner vision. Soal ini adalah kita cari yang nggak benar atau not true. Jadi not true itu adalah kata kunci. Jangan sampai kita terkecoh ya. Kata kuncinya adalah yang not true, yang nggak benar. Kira-kira dari ini semua ada 4 jawaban, 1 yang nggak benar, 3 lagi benar. Intinya kayak gitu. Kita cari. Nah, yang pertama, Native American probably arrived from Asia in successive waves. Nah, seperti itu. Jadi, pertama mereka tuh datangnya tuh secara bergelombang dulu
di masa-masa yang lama banget zaman dahulu seperti itu. Kemudian ada juga kata-kata sprung from dreams and visions and articulated in myth and song, seperti itu. Kemudian ada juga ketemu kata-kata realize over the course of performance. In perform verbal art, the performer assumes responsibility, bla 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 bla, seperti itu. Ada juga. Kemudian dari tiga ini, kita bisa lihat, oke ya. Yang pertama, Native American probably arrived from Asia in successive waves. Nah, ini masuk ke mana? Satu, ini masuk ke jawabannya ke B. Jadi, it has ancient origins. Jadi kan ada originnya. Jadi ada ancestornya itu orang Asia. Benar, benar. Kemudian yang kedua, sprung from dreams and vision and articulated in myth and song. Nah, ini masuk ke mana? Ini masuk jawabannya ke D, it express an vision. Jadi jawabannya benar yang D. Kemudian blah 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 realize over the course of performance in performing verbal art the performer blah 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 blah. Ini masuk ke mana? It involve acting. Kan ada performance itu kan acting ya kan? Oke, jadi jawaban yang nggak ada dari 4 jawaban ini adalah yang C, it has a set form. Jadi jawaban yang nggak benar adalah C. Nah, gitu ya caranya kita cari satu-satu ya. Oke. Next lanjut. Aduh, pada pusing kan? Gak apa-apa. Ini namanya memang belajar. Belajar tuh memang pusing awal-awal. Tapi kalau kita latihan, insya Allah kita pasti gampang, pasti bisa. Dan kita pasti bisa dapat skor bagus untuk tes TOEFL kita. Oke, next. Question 41. What can be inferred from the passage about the difference between written and oral literature? A. Written literature reflects social values better than oral literature does. B. Written literature involves less interaction between audience and creator during the creative process than oral literature does. C. Written literature usually is not based on historical events, whereas oral literature is. D. Written literature is not as highly respected as oral literature is. Oke, question 41 nih dah. Ini ya, makin lama makin pusing ini. Kita harus mikir banyak nih di soal-soal seperti ini. Jangan khawatir, lanjut. Kita harus menganalisa teks lagi. Oke, kita ketemu di paragraf ketiga setelah kita baca ada kata-kata written literature provide us with a tradition of text, oral literature offer a tradition of performance, seperti itu. Nah, kita ketemu kata-kata ini. Kira-kira apakah ini menunjukkan perbedaan atau menunjukkan maksudnya yang menunjukkan pembeda antara written dan oral? Bisa jadi, ayo kita lihat ke teksnya. Nah, ketemu. Nah, rupanya di sini bahwa written literature involve less interaction between audience and creator during the creative process than oral literature does. Gitu. Kemudian ini juga bisa kita lihat dari teks ini kurang lebih ya, bahwa teks ini juga yang di paragraf ketiga khususnya itu menceritakan tentang perbedaan gitu, tentang oral dan written expression seperti itu. Dan dari teks ini kita bisa dapetin bahwa memang perbedaannya itu adalah lebih di interaksi, kemudian prosesnya juga diceritakan di sini. Jadi memang jawaban yang paling tepat itu adalah yang B. Oke ya? Pusing, aduh pasti pusing. Tapi tenang aja, yang penting latihan pasti bisa. Next, pertanyaan terakhir, number 42. What is the author attitude toward Native American literature? A. Admiring its form. B. Critical of the cost of its production. C. Amused by its content. D. Skeptical about its origin. Sorry. Nah, kira-kira mana nih teman-teman? Nomor 42 ini yang ditanya adalah attitude pengarang terhadap Native American. Jadi teks ini apakah teks ini bersifat kritis atau teks ini bersifat skeptis atau teks ini bersifat admiring. Admiring itu artinya apa ya? Kagum. Kalau kita baca 1 sampai akhir udah pasti jawabannya adalah yang jawabannya adalah yang A, admiring of its form. Jadi
Jawaban yang paling tepat itu adalah A. Seperti itu, gampang? Iya. Oke teman-teman, kita udah belajar sama-sama tentang TOEFL section 4. Kita next lagi di video selanjutnya ada TOEFL part 5. Khusus untuk reading, kalian jangan lupa untuk subscribe, like, dan share belajar sama paman. Dan sampai ketemu, bye!